Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, meskipun tadi suasana agak gerimis dan juga suasana Piala Dunia di mana Argentina kalah dengan Arab Saudi. Iya tak? Skor 1-2. Yang pendukung Argentina nangis pasti ya. Nah, tapi memang banyak yang nanya, kalau Ustadz dukung apa? Kalau saya dukungnya Indonesia. Loh kenapa? Kalau Brazil pernah dikalahkan Argentina, Argentina pernah dikalahkan Jerman pernah dikalahkan Itali pernah dikalahkan Brazil, muter saling mengalahkan. Tapi Indonesia nggak pernah dikalahkan oleh juara dunia ini semuanya. Indonesia nggak pernah dikalahkan Jerman, Indonesia nggak pernah dikalahkan Brazil, nggak pernah dikalahkan Argentina, ya, nggak pernah dikalahkan Itali. Makanya luar biasa, pertahankan, nggak usah masuk Piala Dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan malam ini pembahasan kita tentang kitab Aqidatul Awam. Tadi sudah saya share di grup, monggo dibuka bersama-sama, kita baca bersama. Yang abda ubis itu silahkan dibuka yang bawa HP. Sudah dibuka? Oke, monggo bersama-sama. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimid daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أعراض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل ملائكة والمستاهل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنمهم آدم إدريس هدهد مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا اللهم صل على سيدنا محمد. Pada kesempatan malam ini pembahasan kita adalah bait yang ke-17, Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Kalau sebelumnya kita sudah menyebutkan 6 nama nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, Idris, Nuh,
Hud, Soleh, Ibrahim. Dan sekarang kita melanjutkan nama nabi berikutnya, yang ketujuh adalah Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu ponaannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu paman dari Nabi Lut. Awal mulanya Nabi Lut itu mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim, tapi kemudian beliau diutus oleh Allah pada kaum yang namanya kaum Sodom. Apa itu? Kaum ini adalah kaum yang paling kufur, kaum yang paling gak bermoral. Kenapa? Karena mereka itu membuat kemungkaran yang belum pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Apa itu? Homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kalau istilah sekarang itu dikenal LGBT. Maka dikatakan dalam Al-Quran, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Nah, kalau umat-umat terdahulu melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, Allah itu langsung mengazab. Beda dengan kita. Kita melakukan maksiat, dibiarkan oleh Allah, dikasih kesempatan untuk bertaubat. Makanya kita ini bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan umatnya Nabi Lut. Karena Nabi Lut mengajak, tapi mereka tetap membangkang. Ternyata apa yang dilakukan, Allah langsung menurunkan azab. Allah memerintah malaikat Jibril. Diperintahkan apa? Oleh malaikat Jibril, orang-orang kaumnya Nabi Lut yang berjumlah 400.000 orang itu diangkat sampai mendekati langit pertama. Kemudian dijatuhkan dengan kepala di bawah. Coba bayangkan, naik sampai ke atas, kemudian dijatuhkan. Kira-kira mati semuanya apa enggak? Mati semuanya. Dan termasuk yang binasa pada waktu itu adalah istrinya Nabi Lut. Bukan karena istrinya terus taat, belum tentu. Ya binasa juga istrinya Nabi Lut. Karena apa? Termasuk orang yang ingkar, yang enggak mau beriman. Istrinya Nabi Nuh misalnya, anaknya Nabi Nuh misalnya. Siapa anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Belum tentu karena anaknya Nabi, belum tentu karena istrinya Nabi, belum tentu mereka itu taat juga. Bahkan istrinya Fir'aun, ya, manusia yang sampai ngaku dirinya ana rabbukumul a'la, sing berani ngaku Tuhan itu Fir'aun. Iblis itu gak berani ngaku dirinya Tuhan, cuma Fir'aun. Istrinya namanya siapa? Ada yang tahu? Siti Asiyah. Itu malah orang yang taat, nanti akan menjadi salah satu istrinya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, istri Nabi Lut ini termasuk orang yang binasa. Kenapa? Gak mau beriman kepada Nabi Lut, gak mau ikut kepada ajaran Nabi Lut. Itu yang ketujuh. Yang berikutnya disebutkan Ismail. Nabi Ismail ini adalah putranya Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Itu Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ini dikenal sebagai orang yang sabar sekali. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, ya, apa kata-katanya Nabi Ismail? Padahal Nabi Ibrahim ini sudah lama nggak pernah punya anak. Doa belum dikasih, sampai usianya sudah lanjut Nabi Ibrahim baru dikasih anak, yaitu namanya siapa? Nabi Ismail. Baru lucu-lucunya ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih putranya yang sangat ditunggu-tunggu, ya, yang sangat memang ya diidam-idamkan, yang pada akhirnya dengan terpaksa menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail.
Lalu apa responnya Nabi Ismail? Maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati, wahai abahku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku dalam termasuk golongan orang-orang yang sabar. Coba jawabannya anak yang berbakti kepada orang tua. Coba bayangkan, misalkan kita ya, nak, saya mimpi tadi malam saya disuruh nyembelih kamu. Jawabannya apa? Matamu. Oh. Tapi kalau misalkan Nabi Ismail apa? Silahkan kerjakan kalau itu memang perintahnya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini juga anaknya Nabi Ibrahim, tapi dari istri yang bernama Sarah. Jadi Nabi Ibrahim ini punya dua istri. Siti Hajar punya anak namanya Ismail, yang nanti keturunannya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan Ishak ini putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, yang nanti punya anak namanya Nabi Yakub, yang mana keturunan Nabi Yakub ini yang disebut dengan Bani Israel. Ya, karena namanya Yakub, Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Keturunannya namanya Bani Israel. Lahirnya di Palestina. Ya, jadi itu keturunan Nabi Yakub. Yang kemudian Nabi Yakub punya anak, banyak punya anaknya, yang diantara anaknya itu namanya Yusuf. Ya, jadi Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf ini nabi yang terkenal ganteng. Tapi kalau kita lihat sejarahnya antara Nabi Muhammad dan Yusuf, ternyata Nabi Yusuf ini jauh kalah masih sama Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Yusuf ganteng, itu membuat orang-orang perempuan itu menggoda. Perempuan-perempuan itu menjadi berani menggoda Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, nggak ada yang berani perempuan menggoda. Kenapa? Nabi Yusuf itu diberi kegantengan, tapi wibawanya nggak dikasih. Sedangkan Nabi Muhammad dikasih kegantengan, juga dikasih wibawa. Makanya nggak ada orang yang berani menggoda Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Yusuf ganteng, tapi wibawanya masih kalah sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kalau kita lihat ceritanya itu ada dalam surat Yusuf. Diceritakan Nabi Yusuf ketika kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, semuanya bersujud kepadanya. Ya, kemudian saudara-saudaranya iri, dengki. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya, dibuang ke dalam sumur, bajunya dipakai, dilaporkan kepada ayahnya namanya Nabi Yakub, dikatakan ini dimakan binatang buas. Nangis ayahnya yang bernama Yakub sampai matanya buta. Menangis airnya hilang, darah sampai memutih, buta Nabi Yakub, yang pada akhirnya Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh rombongan kafilah dan dijual kepada raja di Mesir, dan diangkatlah Nabi Yusuf itu sebagai menteri yang ngurus masalah makanan. Sehingga pada waktu itu kebetulan kekurangan makanan. Pada waktu itu orang-orang semuanya minta makanan, datang semuanya, termasuk anak-anaknya, saudara-saudaranya yang pernah membuang, ya, yang pada akhirnya tahu ini ternyata Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf. Yang berikutnya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini nabi yang paling sabar. Nabi Ayub ini awalnya diuji dengan kekayaan, istiqomah tetap, meskipun kaya istiqomah. Terus diuji dengan banyaknya anaknya banyak, tetap masih istiqomah. Diuji dengan kesehatan, tetap istiqomah. Setan langsung menantang, iya soalnya kaya, bisa istiqomah. Iya soalnya sehat, bisa istiqomah. Iya soalnya banyak anaknya, istiqomah. Coba kekayaannya diambil, tiba-tiba diuji dengan kekayaan, diambil semuanya, hilang hartanya, terbakar semuanya. Ternyata apa? Istiqomah. Iya kan cuma hartanya, coba anak-anaknya diambil, mati semuanya anaknya, masih istiqomah. Iya cuma anak-anak, coba kasih ambil kesehatannya, diambil kesehatannya sampai luka-luka semuanya, tapi nggak menjijikkan seperti yang kita dengar. Ya,
Hati-hati kalau dengar cerita Nabi Ayub itu ininya banyak lukanya, ada ulatnya. Ketika sholat ulatnya diletakkan di piring, sholat dulu kemudian diletakkan. Gak sampai seperti itu, gak sampai semenjijik, ya, semenjijikkan itu. Pokoknya Nabi Ayub itu kena penyakit kulit, dan penyakit kulitnya itu selama 18 tahun tetap istiqomah meskipun diuji, yang pada akhirnya Allah mengembalikan semuanya. Kesehatannya dikembalikan, hartanya juga dikembalikan, anak-anaknya juga dikembalikan, tetap istiqomah. Itu Nabi Ayub. Nah kalau kita gimana? Lagi kaya lupa sama Allah, ya, lagi sukses-suksesnya lupa, bangkrut baru dekat sama Allah. Ya Allah, apa salahku? Wah, repot kalau kayak gitu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wes, gak usah banyak-banyak. Habis ini kan ada pertandingan lagi. Pertandingan lawan apa Pak Sarun? Hah? Prancis. Prancis. Mbappe, iya. Wah, Mbappe. Mbappe. Oh, iya ya. Oh, iya, ngaji itu ya harus tahu kondisi jamaah. Jamaah lagi mau nonton Piala Dunia, ya sudah, jangan lama-lama ngaji. Orang lagi pengen nonton Piala Dunia, sholawatan sampai jam 12. Wah, salah. Oh wes, oh Mbappe. Oke, ayo ngaji. Kalau perlu nanti nonton bareng di sini. Nah, setel. Wong LCD ada lengkap di sini. Nonton bareng, enggak apa-apa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Didut. Nanya masalah cicil mencicil uang, ya. Ada orang jual harganya 200, tapi kemudian dijual diangsur sampai harganya 300. Berarti di sini ada dua harga, betul? Kalau tunai 200, kalau angsur kredit 300. Apakah itu termasuk riba? Tidak. Dengan cara gimana? Dengan cara disepakati. Oke, saya setuju, saya beli barang kamu dengan angsur seharga 300.000. Gitu. Diangsur. Enggak, tidak termasuk riba. Akan menjadi riba kalau saat diangsur ada kesepakatan. Tapi kalau kamu telat, nanti kamu denda 100.000. Dendanya itu adalah riba. Faham? Nah, yang kedua pertanyaannya Pak Didut lagi. Apa tadi ya Pak Didut? Panjang sekali pokoknya ya. Berapa halaman pertanyaannya? Tadi itu, oh ya, membeli harganya 100 kemudian dijual, gitu ya? Dijual 200. Apakah boleh? Bedakan antara riba dan laba. Riba itu tambahan yang kita dapat. Tapi kalau laba itu keuntungan. Yang penting ketika kita menjual, wis sama-sama, oke, saya jual, ya saya beli, aman, ya, meskipun keuntungannya sampai 2 kali lipat, tidak apa-apa, ya. Tapi ya kasihan, ya, dilihat-lihat kalau jualnya ke orang yang nggak mampu, ngambil untungnya sedikit saja, ya. Ke ustadznya gratis, itu beda, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis, cukup. Kalau ke Pak Herman, batiknya kan baru, ya, jadi bolehlah dimahalkan. Itu. Oke, ada pertanyaan? Wes, gak usah lama-lama. Monggo, lo. Monggo. Jamaah, kalau ada yang ditanyakan silakan. Mudah-mudahan ada yang bertanya. Memang gitu. Pak Didut sudah bertanya, gitu. Dari Cipta Karya, dari Sukodono, atau dari mana saja, monggo silakan. Kalau secara lisan tidak menjadi diinginkan bisa lewat SMS, monggo silakan, lewat WA. Oke. Ya, Edi. Pakai bahasa Indonesia, Edi. Oh, maklar, Ustaz. Ya. Makelar itu kan biasanya jual HP, ada yang beli PC.
TTC dijual ke Magelang. Saya pernah soalnya. Ya. Makanya pernah di depan. Lalu saya mau jual apa? Ini Nokia 3315. Oh ya. Nokia pertama mahal itu saya punya 1.500.000. Itu Nokia pertama keluar itu 3310, 3315. Yang HP kalau bunyi sejuta umat. Saya jual langsung. Ini 400 kalau dijual. Ayo saya bawa ke toko. Kemudian di toko kami saya lihat nulis di HP-nya 450. Oke sih. Paham maksudnya? Nunjuk jualnya ke tukang counternya 450, tapi bilangnya ke saya 400 pas. Apa boleh? Jadi kalau saya samakan ke Magelang ya boleh. Makanya dia nggak tipu, ya sebenarnya Magelang langsung jual. Ya namanya Magelang jasa. Jadi ada apa namanya jasa? Ya, terus dijual kan? Terus kita sepakat gitu, oh iya sepakat 400, nah itu kan sah 400, upahnya dia menawarkan si konternya 400, jadi juga sepakat. Jadi ada dua akad jual beli, si Magelang dengan si konter, kita dengan si itu sih. Bahkan kalau misalkan kita ngomong masalah riba, jangan sembarangan ngomong bunga bank itu riba. Para ulama itu berbeda masih. Para ulama masih berbeda tentang hukum bunga bank. Kalau kita mau mengatakan pendapat yang pertama yang mengatakan bunga bank itu riba, harus konsisten. Gak usah pakai ATM, gak usah pakai bank-bankan dan lain sebagainya. Itu haram semua. Harus konsisten. Kalau memang mengatakan bunga bank riba, karena yang membuat riba semua orang sepakat riba haram. Tapi kalau bunga bank belum semua orang sepakat bahwa termasuk juga riba. Karena kalau kita pinjam 1 juta di tahun 2000 itu bisa beda nilainya 1 juta sekarang. 1 juta mungkin pada waktu itu kayak 10 juta. Beda. Makanya dia nggak seperti itu, dia coba ukur dengan ukuran emas. Ya, pinjam 5 juta. Pada waktu itu, tahun 2000, 5 juta dia dapat berapa gram? Oh, ternyata kalau dikonversikan ke emas, dia dapat 5 gram. Ya sudah, kalau mau ganti sekitar 5 gram, nggak mungkin 5 juta, pasti di atas. Bukan riba. Kalau ulama yang berkata bunga bank tidak riba. Di sini ada yang mengatakan bunga bank riba. Kalau sedikit itu haram kalau yang bank ya. Nggak usah dibilang tol. Semuanya itu hubungannya dengan bank. Hati-hati makanya. Santai ya. Kalau sedikit haram, dikit boleh jangan. Oke, ada yang mau tanyakan saya? Monggo, yang lain? Yuk, silakan. Apa Mubarak? Oh iya, di HP Ustaz. Lewat HP-nya Ustaz? Nggih. Nggih, bentar. Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz? Mana? Saya mau dia baca. Ya benar. Kelihatan. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, jika ada undangan dalam waktu yang sama antara undangan ke majelis ilmu dan walimatul urus, ya, mana yang harus didahulukan? Nah, Ustaz, ini skala prioritas ya. Artinya menghargai jenengan apa menghargai tetangga? Ngoten mawon nggih. Pun. Nggih, tuh. Ya. Udah, ini aja ya. Sudah, Ari. Oh, mie kecil. Oh. Itu kan dengar. Oh, mie kecilnya ya. Jika ada undangan dalam waktu yang bersamaan, majelis ilmu dan walimatul urus, kira-kira milih mana?
Milih mana? Halo? Di sini ada sunatan, ya. Tetangga ada sunatan, dapat berkat wis jelas. Makan sudah jelas. Majelis Al Anwar cuma krepo. Itu pun saya nggak jelas. Milih mana? Kalau saya gini Ustaz, apa jawabnya? Kalau saya ke majelis ilmu seperti ini, saya kan dalam pikiran saya tiap hari Selasa saya hadir. Maka untuk walitul urus itu sifatnya terkadang, maka saya hadir di walitul urus, ya itu. Bacaan saya begitu, pikiran saya begitu, nurani saya begitu. Monggo terkait fikih seperti apa? Ya. Terus kalau siapa? Pak Iwan. Hadir apa Pak Iwan? Saya hadir majelis ilmu, wong nggak diundang Ustaz. Gitu Pak. Jamnya bareng. Saya hadir majelis Al Anwar, apa hadir nikahan Ustaz? Itu ya berat itu kalau kayak gitu itu. Berat. Tapi kalau saya itu nyantai. Kamu hadir nggak apa-apa, nggak hadir nggak apa-apa. Kalau saya nyantai, hadir ya nggak apa-apa, nggak hadir nggak apa-apa. Minimal kalau milih salah satu, kalau milih yang terkadang misalkan minimal izin Ustadz saya ada undangan, ya minimal izin, bukan tiba-tiba menghilang. Oh, ono sunatan ini pasti tiba-tiba hilang. Enggak, tapi izin Ustadz saya izin karena ada walimah tetangga, nggak enak kalau nggak hadir. Boleh kalau kayak gitu. Apalagi masih nutut waktunya, datang meskipun terlambat, itu lebih bagus. Gitu. Tapi kalau sama-sama majelis ilmu, kira-kira gimana? Kalau seandainya di sini tokohnya cuma Pak Herman, di masjid yang lain ternyata ada Habib Syekh. Ayo, pilih mana? Habib Syekh itu yang salah malah. Kalau segi adab salah beneran. Salah. Berarti itu menunjukkan ketidakistiqomahan. Ya, majelis yang sana sama majelis sini meskipun lebih banyak yang sana, ya, tapi istiqomahnya kalah. Dan apa? Adab kepada guru kalah. Coba kita contohlah yang menulis kitab Rotibul Athos, ya, yang menulis kitab Rotibul Athos ini Habib Abdurrahman, kalau nggak salah siapa? Kok lali, lama nggak baca ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos punya murid namanya Syekh Ali Baros. Pada waktu itu ada halakoh, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos ngaji, Syekh Ali Baros sambil dengarkan ngaji mijet. Namanya wali itu di luar di pintu gerbang. Sekarang ada Nabi Khidir, langsung para santri-santrinya keluar semuanya untuk menyambut Nabi Khidir. Syekh Ali Baros gak kemana-mana, tetap mijet. Sampai Habib Umar bertanya, hei Ali Baros, kenapa kamu kok tetap di sini? Lah, buat apa saya nyambut Nabi Khidir? Wong Nabi Khidir nanti akan bertemu ke engkau wahai guru. Tentu engkau lebih mulia daripada tamu. Maka saya tetap, makanya sejak saat itu saya tidak akan menerima kiriman Fatihah kalau di samping nama saya tidak disertai nama Ali Baros. Makanya sampai sekarang dalam kitab Rotibul Athos, kalau kita mengirim Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos, pasti di sampingnya ada Syekh Ali Baros. Luar biasa. Itu Nabi Khidir gak ditemui sama oleh Syekh Ali Baros. Coba buktikan, di sini ada. Coba baca. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos wa ila ruhi Syekh Ali ibni Abdi Baros. Betul? Betul. Sampai ditulis, gak boleh dipisahkan. Itu kenapa? Mengagungkan guru. Ya. Ya kalau misalkan dibandingkan Habib Syekh, jauh Habib Syekh di langit, saya di dalam sumur, jauh. Tapi keistiqomahan dan mengagungkan guru itu jauh lebih besar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kamu Ustaz. Ini contoh tapi bisa jadi fakta. Misal Pak Freddy sama Pak Bobby
dua-duanya punya hajatan, jamnya sama, dua-duanya mengundang jenengan. Nah, terkait pilihan ini, karena waktunya hanya satu, jenengan ini ke Pak Freddy punya tata hitung, atau ke Pak Bobi juga punya tata hitung, ini jenengan istikharah, atau bisa jadi dua-duanya tidak dihadiri supaya adil. Ngapunten nggih. Ya, Pak Freddy punya hal yang sama. Pak Bobi sama. Pasti saya ngomong, Pak Freddy nanti ada sampai Pak Bobi bisa dan saya hadir dua-duanya. Pasti begitu Pak. Oh, ya, enggak. Dan ibu polisi yang pasti tahu. Ya, ya, ya enggak. Bukan, gini. Artinya begini. Prime-nya, utamanya, jam saat hadir utamanya beliau guys hadir. Tetapi karena menghormat, itu akhirnya geser waktu, walaupun nggak pas jam utamanya. Intinya yang penting hadir ya. Terus jenengan pas jujuk sakit, ngapunten guys hadir, diwakilkan atau pakai telepon saja? Saya sakit. Nggih, umpama. Soalnya Pak Soleh hadir. Hadir. Soalnya Pak Soleh. Oh iya, kapan hari ya? Nah. Pokoknya yang penting hadir ya. Oh ya. Iya. Betul. Iya, kapan hari memang sangat dirasakan oleh Pak Sol sendiri, dan alhamdulillah pada saat itu namanya jamaah warga itu hadirnya seperti resepsi luar biasa, dan saat itu alhamdulillah jenengan hadir walaupun dalam keadaan setengah udzur ya, antara sudah kondisi sakit, mau ceramah kalimat sedikit, mau menyampaikan 1 menit sudah nggak kuat, akhirnya pulang dan mohon maaf ya, yang penting azab ya, adab, belajar adab. Iya.